Maka ketika seseorang berdoa kepada Allah, dia harus berusaha khusyuk di dalam doanya tersebut. Tidak boleh ketika dia berdoa kepada Allah, mulutnya qomat kamit tapi hatinya kemana-mana. Ya, mulutnya qomat kamit, pikirannya melayang kemana-mana. Jangan sampai seperti itu. Hadirkan hati ketika berdoa kepada Allah dan berusahalah untuk khusyuk di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, dan salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kembali kajian rutin dari pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Materi yang kita bahas masih seputar tentang doa, di mana pada pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan terkait dengan beberapa adab di dalam berdoa, yang salah satunya kita tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru di dalam berdoa. Kalau seseorang itu dia terburu-buru dan tergesa-gesa di dalam berdoa, maka bisa jadi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang terburu-buru dalam doa adalah orang yang mengatakan, aku telah berdoa kepada Allah dan aku telah mengulangi doaku, tetapi Allah belum juga mengabulkan doaku. Maka orang yang seperti itu pada akhirnya dia akan jenuh di dalam berdoa, dia akan bosan, dan dia akhirnya berputus asa, dan kemudian dia tidak berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Selain itu, kita juga telah sedikit membahas tentang awqatul ijabah, tentang waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang apabila doa seseorang itu terkumpul padanya yang pertama kehadiran hati, hudurul qalbi,
lalu kemudian konsentrasi penuh terhadap doa dia, dan wasadafa waqtan min awqatil ijabah, bertepatan dengan waktu yang mustajab. Kalau seseorang berdoa dan terkumpul padanya hudurul qalbi, terkumpul padanya kehadiran hati, kemudian yang kedua konsentrasi penuh di dalam doa yang dia panjatkan, dan yang ketiga bertepatan dengan waktu yang mustajab, maka doa yang seperti itu adalah doa yang mustajab, ya. Dan waktu-waktu yang mustajab disebutkan oleh penulis di sini ada 6. Padahal waktu-waktu yang mustajab lebih banyak dari itu. Ya, waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa lebih banyak dari 6 yang disebutkan oleh penulis. Seperti misalnya yang tidak disebutkan di situ, doa di waktu sujud. Ya, doa di waktu sujud. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajidun fa akthiru minad du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah manakala dia sujud. Dan sujud itu adalah gerakan yang ada pada salat, ya, yang ada pada salat. Dan sujud ini adalah posisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah. Posisi hamba paling dekat dengan Allah itu adalah ketika sujud. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru minad du'a, maka perbanyaklah doa. Yaitu kapan, ibu-ibu? Di waktu sujud. Dan seingat saya waktu pertemuan sebelumnya ada yang bertanya tentang doa di waktu sujud ini. Apakah boleh doa dengan bahasa sendiri? Bolehkah berdoa dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran? Ya. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa doa di waktu sujud itu yang paling terbaik adalah doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang diambil, disarikan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niatnya adalah berdoa. Ketika kita berdoa dengan doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, niatnya adalah berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran di waktu sujud nggak boleh, ya. Kalau membaca Al-Quran di waktu sujud nggak boleh. Maka itu semua kembali kepada apa? Niatnya. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Kalau kita berdoa dengan ayat Al-Quran di waktu sujud, niatnya apa? Apakah niat baca Quran atau niat berdoa? Kalau niatnya berdoa nggak masalah, ya. Kalau niatnya berdoa nggak masalah, nggak terlarang. Tapi kalau niatnya baca Quran itu nggak boleh, ya. Maka yang membedakannya adalah niat. Dan kalau ternyata kita mau berdoa sendiri selain daripada doa yang ma'thur dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, hendaknya kita berdoa dengan berbahasa Arab. Ini tingkatan yang keduanya, ya. Jadi yang pertama, doa di waktu sujud itu adalah doa-doa yang ma'thur. Kalau kita mau berdoa sendiri, usahakan dengan berbahasa Arab, ya. Kalau kita tidak bisa berbahasa Arab, baru kita boleh berdoa dengan bahasa kita, gitu ya. Makanya disarankan oleh para ulama, ketika kita mau berdoa kepada Allah, usahakan kita selalu memprioritaskan doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya ibu-ibu,
ya, usahakan kita menghafal doa-doa tersebut. Ya. Doa-doa dari Al-Qur'an, doa-doa dari hadis Rasulullah SAW, karena itu yang lebih bermanfaat. Tentunya doa kita dengan doa yang ada di Al-Qur'an, doa kita dibandingkan dengan doa Rasulullah SAW lebih bagus mana? Kan pasti begitu kan? Doa Rasulullah pasti lebih baik daripada doa kita. Doa yang ada di Al-Qur'an itu lebih baik daripada doa kita sendiri. Dan doa-doa di dalam Al-Quran itu rata-rata kebanyakannya adalah doa-doa para nabi dan rasul. Ya, doa-doa para orang-orang soleh terdahulu. Kalau Allah sampai menyebutkan doa-doa tersebut, berarti doa itu adalah doa yang sangat bermanfaat, yang sangat baik. Ya, begitu juga dengan doa-doa di hadis Rasul sallallahu. Ya. Artinya, itulah yang harus kita prioritaskan ketika kita berdoa kepada Allah. Ya. Karena doa-doa Rasulullah terutama adalah doa-doa yang menyeluruh, yang jami', yang menyeluruh untuk kebaikan dunia ataupun akhirat. Makanya disarankan oleh para ulama, kalau kita mau berdoa, usahakan selalu mendahulukan doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang diambil dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus hafal, ya, harus hafal doa-doa yang ma'thur itu apa saja, yang dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan banyak ulama yang menyusun kitab yang berisi tentang doa-doa yang ma'thur, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya kumpulan doa dari Al-Quran dan hadis yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh siapa? Ustadz Firanda Andirja hafizahullah. Buku saku kecil, ya, atau buku kumpulan doa dan zikir yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah. Itu juga buku yang sangat bermanfaat. Nah, ibu-ibu, hafalin doa-doa dari situ. Karena doa-doa Al-Quran, doa-doa hadis itu lebih bermanfaat, lebih baik daripada doa kita sendiri. Ya, lebih baik. Ada orang yang menganggap, wah, saya punya hajat sendiri nih, ya, saya punya permintaan sendiri kepada Allah, sehingga dia menganggap bahwa doa dia ini lebih spesifik, lebih baik daripada doa Rasul. Enggak, doa Al-Quran dan doa hadis itu lebih baik daripada doa kita sendiri, lebih baik daripada doa hajat kita sendiri. Contoh misalnya doa sapu jagat. Kalau kita kaji doa sapu jagat ini, ibu-ibu dan rahmati Allah, ini adalah doa yang paling baik, termasuk doa yang paling sering dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa sapu jagat. Kenapa? Karena di dalam doa tersebut kita meminta kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sehingga kebaikan itu kita minta dari Allah, dan apa yang menurut Allah baik, bukan apa yang baik menurut kita. Jadi kita serahkan kebaikan itu, kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada kita, gitu. Makanya doa ini sangat bermanfaat, sangat baik sekali. Ini baru satu doa ya. Ini baru satu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini segala kebaikan. Ya, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan selamatkanlah kami, selamatkanlah aku, jagalah aku dari apa? Api neraka. Ya, dari azab neraka. Ya. Luar biasa kan ibu-ibu doanya? Lebih baik mana dengan doa kita sendiri dengan dibandingkan doa ini? Doa ini yang lebih baik daripada doa kita, gitu. Makanya yang paling utama ketika kita berdoa kepada Allah adalah dengan doa-doa yang ma'thur.
Tapi bukan berarti kita nggak boleh berdoa dengan doa kita sendiri, boleh saja. Namun yang lebih prioritas adalah kita berdoa dengan doa-doa yang ma'thur, ya. Begitu juga di dalam sujud ini tentunya kita harus menyesuaikan. Di dalam berdoa di waktu sujud itu kita harus menyesuaikan diri, yaitu manakala kita sebagai seorang makmum, maka kita tidak boleh menyelisihi imam. Ya, kalau mau berdoa di waktu sujud, sedangkan kita posisinya sebagai makmum, maka kita tidak boleh menyelisihi imam. Artinya kalau kita sebagai makmum, lalu kemudian imam sudah berpindah kepada posisi yang lain, kita tidak boleh tetap di dalam sujud. Ini namanya menyelisihi imam. Imam udah pindah kepada posisi yang lain, kepada gerakan yang lain, tapi kita masih sujud. Ini namanya menyelisihi imam. Karena kita bukan sholat sendirian. Yang namanya imam itu adalah pemimpin dalam sholat yang harus kita ikuti. Itu. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu sebagai orang yang diikuti, pimpinan dalam sholat yang harus diikuti oleh makmum. Fa idza kabbara fakabbiru, kata Rasulullah. Kalau imam bertakbir maka kalian ikut bertakbir. Kalau imam berpindah kepada posisi yang lain, kalian juga harus ikut berpindah. Karena apa? Dia pimpinannya. Dan sholat itu mengajarkan kepada kita kedisiplinan, ibu-ibu. Ya, disiplin di dalam mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam sholat. Ya, makanya kalau seorang muslim dia sholatnya benar, hidupnya disiplin. Ya, karena aturan-aturan dalam Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang disiplin. Di dalam sholat dari takbiratul ihram sampai salam, kalau kita sebagai makmum, bagaimana kita harus mengikuti imam. Dan imam itu bukan disuruh-suruh sama makmum, tapi makmum yang harus ngikutin imam. Gitu. Kadang-kadang ada jamaah yang nyuruh-nyuruh imam, udah pak cepetan mulai iqamah. Ini udah disuruh-suruh imam, disuruh-suruh sama makmum, salah. Sebenarnya makmum yang harus diatur sama imam. Namanya imam pemimpin yang ngatur, bukan pemimpin diatur. Itu Islam. Ini baru sholat loh, Bu. Ya. Nah, dalam doa sujud kita nggak boleh terus berlama-lama berdoa dalam sujud, ya, kemudian menyelisihi gerakan imam, nggak boleh. Kecuali kalau kita sholat sendirian. Kalau sholat sendirian ya sekarepe, ya terserah. Ya, mau lama-lamaan sujud berdoa juga nggak apa-apa. Ya, kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat bermakmum nggak boleh menyelisihi imam. Nah, kemudian yang ketiga, doa dalam sujud itu berlaku di semua sujud, ibu-ibu. Ya, berlaku di semua sujud, bukan cuma pada sujud yang terakhir saja. Kadang-kadang orang mengkhususkan sujud terakhir dengan memperbanyak doa. Maka ini keliru. Ini salah. Apalagi dia lama doa di sujud terakhirnya ketika menjadi makmum. Imam mau salam dia baru bangkit dari sujud. Ya, kalau saya lagi salat berjamaah di masjid, ada aja melihat orang yang seperti itu, gitu. Sujudnya lama di sujud terakhir. Imam udah mau salam, ya, kita udah baca sholawat di tasyahud akhir, dia baru bangkit dari sujud. Ini namanya menyelisih imam, dan dia mengkhususkan sujud terakhir dengan memperbanyak doa, dan ini keliru. Ya. Tapi pada intinya waktu yang mustajab di dalam berdoa salah satunya adalah di waktu sujud, ya, sepertiga malam yang terakhir, di hari Jumat yang sudah kita sebutkan, ya, antara azan dengan iqamah, kemudian ketika azan dikumandangkan, ya, ketika azan dikumandangkan, selain kita dianjurkan untuk menjawab bacaan muadzin, kita juga dianjurkan untuk berdoa, ya.
begitu juga ketika hujan turun, begitu juga doa orang yang sedang safar, dan juga doa orang yang terzolimi. Nah ini dia, doa orang yang terzolimi, teraniaya, orang yang tersakiti. Maka doa orang yang seperti itu mustajab. Kata Rasulullah ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, kata Rasulullah. Thalathu da'awat mustajabat la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi, kata Rasulullah. Salah satunya siapa? Da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi, orang yang tersakiti. Ya, entah itu dia tersakiti karena ucapan orang lain ataupun sikap dan perbuatan orang lain. Makanya Rasulullah mewanti-wanti kepada Mu'adz bin Jabal agar berhati-hati dari doa orang yang terzalimi. Artinya jangan sampai Mu'adz ketika diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman, jangan sampai menzalimi orang. Ketika Mu'adz diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman, salah satu pesannya apa? Wattaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah kamu dari doa orang yang terzalimi. Maksudnya Rasulullah adalah jangan sampai kamu menzalimi orang lain sehingga orang tersebut berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Makanya kita nggak boleh menzalimi orang, ya, nggak boleh kita menyakiti orang, karena orang yang terzalimi itu kalau berdoa mustajab. Kalau dia mendoakan keburukan buat kita, maka bisa jadi Allah akan mengabulkannya. Ya, bisa jadi Allah akan mengabulkannya. Nah ini, begitu juga da'watul walidu ala waladihi, doa jelek orang tua untuk anaknya. Ini juga doa yang mustajab. Ya, da'watul walidu ala waladihi, bukan liwaladihi, tapi ala ini menunjukkan sesuatu yang buruk. Kalau dalam bahasa Arab begitu ya, susunan kata di dalam bahasa Arab antara ya isim ala dan li itu berbeda maknanya. Kalau disebutkan da'watul walidu ala waladihi berarti doa kejelekan orang tua untuk anaknya. Makanya orang tua itu hati-hati kalau berdoa kepada Allah. Jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan buat anaknya sampai kemudian Allah mengabulkan doa dia, ujung-ujungnya nanti orang tua itu sendiri yang menyesal. Pernah ada cerita yang kayak gini, ibu-ibu. Ada anak yang dia selek sama orang tuanya gitu ya, selek ya. Ada perselisihan antara anak dengan orang tua. Orang tuanya kesel, anaknya didoain ya supaya nggak kawin-kawin. Beneran terjadi, nggak kawin-kawin. Udah ta'aruf, udah ya nazar, batal. Ya, ada lagi yang datang mau ngelamar, tiba-tiba batal. Terus sampai kemudian si anak ini minta maaf sama si ibunya, dan ibunya memaafkan dan menarik kembali ucapannya. Baru setelah itu dia menikah. Ya, subhanallah, ini terjadi loh ibu-ibu. Yang seperti ini terjadi, didoain sama emaknya. Apalagi doa ibu buat anak. Makanya sekalipun kita kesel, ibu-ibu terutama ya, sama anak kita, jangan doain keburukan. Ya, jangan sampai kita mendoakan keburukan anak-anak kita, jangan sampai. Karena doa keburukan orang tua buat anaknya itu mustajab. Kalau doa keburukan aja mustajab, apalagi doa yang baik gitu. Kata para ulama begitu. Kalau doa yang buruk saja itu bisa mustajab, apalagi doa yang baik. Makanya orang tua itu usahakan mendoakan kebaikan buat anak-anaknya, ya, terutama demi apa? Kesalehan dan kesolehatan daripada putra-putrinya. Ya.
Dan ini adalah merupakan poin yang paling terpenting bagaimana kita membentuk putra dan putri kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha, yaitu doa orang tua. Jadi poin yang paling penting, doa. Sebelum kita berusaha mendidik mereka, sebelum kita menyekolahkan mereka, sebelum kita mengarahkan mereka, yang paling penting kita berdoa kepada Allah. Makanya para nabi terdahulu berdoa untuk dirinya dan keluarganya. Seperti misalnya doa yang berbunyi Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai orang-orang yang mengerjakan sholat. Gitu. Ini doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Bu, untuk dirinya dan siapa? Anak keturunannya, agar menjadi orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim aja minta kepada Allah agar putra-putrinya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, anak keturunannya sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Ini usaha yang paling penting yang harus ditempuh oleh orang tua untuk membentuk anak yang soleh dan soleha. Ya. Nah, ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana waktu-waktu mustajab yang bisa kita manfaatkan. Ya. Selain itu, ada satu waktu doa yang jarang diketahui oleh kaum muslimin. Waktu tersebut adalah waktu berdoa di hari Rabu, antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ini jarang yang tahu nih. Salah satu waktu yang mustajab berdoa adalah berdoa di hari Rabu. Besok Rabu, Bu. Sekarang masih Selasa. Antara sholat zuhur dengan asar. Karena Rasulullah pernah berdoa 3 hari. Berdoa di hari Senin, berdoa di hari Selasa, berdoa di hari Rabu. Ternyata yang dikabulkan oleh Allah adalah doa Rasulullah yang dipanjatkan pada hari Rabu, yaitu antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, tidaklah aku mendapati sesuatu yang sulit dari hidupku, lalu kemudian aku berdoa di waktu tersebut, melainkan aku menemukan jalan keluarnya. Ya, yaitu doa di hari Rabu antara sholat zuhur dengan sholat asar. Kenapa demikian? Wallahu a'lam. Ya, walaupun diperselisihkan oleh para ulama apakah itu kekhususan Nabi saja atau berlaku juga buat umatnya. Yang lebih kuat dan mayoritas ulama mengatakan bahwa itu juga berlaku buat umat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sahabat yang meriwayatkan hadis itu juga mengamalkannya. Ya, karena sahabat yang meriwayatkan hadis itu juga mengamalkannya, berdoa di hari Rabu antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya. Jadi ini adalah salah satu waktu mustajab yang jarang diketahui oleh kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian kaum muslimah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di kitab ini dikatakan wasadafa khusyu'an fil qalbi wa inkisaran baina yaday ar-rabb wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqqatan wastaqbala ad-da'i al-qiblata wa kana ala taharatin wa rafa'a yadayhi ila Allah. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati, yang pertama tadi kan itu kan konsentrasi penuh ketika berdoa, lalu kemudian bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajab, itu yang ketiga. Syarat ini ditambah lagi dengan apa? Khusyu'an fil qalbi, hati yang khusyuk ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hati yang menghadirkan cinta, kemudian harap, kemudian takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu hati yang khusyuk. Karena ibadah itu
harus terpenuhi padanya 3 perkara ini. Di setiap ibadah kita harus menghadirkan rasa cinta, kemudian rasa harap, dan kemudian rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang berdoa kepada Allah, dia harus berusaha khusyuk di dalam doanya tersebut. Tidak boleh ketika dia berdoa kepada Allah, mulutnya qomat kamit tapi hatinya kemana-mana. Ya, mulutnya qomat kamit, pikirannya melayang kemana-mana. Jangan sampai seperti itu. Hadirkan hati ketika berdoa kepada Allah dan berusahalah untuk khusyuk di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita sedang berdoa kepada Allah, ibu-ibu, itu berarti kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, itu artinya kita sedang menghadap Allah dengan ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Nah, ini kata penulis, wa sadafa khusyu'an fil qalbi. Ini ditambah lagi, orang yang berdoa itu hatinya harus khusyuk. Jangan sampai mulutnya qomat kamit berdoa kepada Allah, tapi pikirannya melayang kemana-mana, mikirin yang lain. Jangan sampai seperti itu. Harus benar-benar khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wankisaran baina yaday Rabb, dan kemudian dia harus merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus merasakan di dalam hatinya bahwa dia adalah hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang sedang memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqqatan, ya, dan juga dengan penuh ketundukan, dengan penuh kelembutan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Harus khusyuk di dalam berdoa. Sekali lagi ibu-ibu, jangan sampai kita berdoa itu mulutnya qomat kamit, pikirannya kemana-mana. Ya, mikirin yang lain. Enggak, kita harus fokus berdoa kepada Allah. Di dalam meminta kepada Allah kita harus serius. Ya, dan Allah menilai itu, menilai keseriusan kita di dalam meminta kepada Allah. Salah satu bentuk keseriusan orang yang berdoa kepada Allah adalah dengan menghadirkan hati, dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, dengan penuh kelembutan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Selain itu, begitu juga orang yang berdoa kepada Allah untuk menunjukkan keseriusan di dalam berdoa, kata para ulama, dengan apa? Mengulang-ulang doa tersebut. Ya. Mengulang-ulang doa tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di dalam adab-adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hendaknya seseorang itu dia mengulang-ulang, ya, mendesak terus-menerus di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, di dalam hadis yang panjang dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu." Kata Ibnu Mas'ud, maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah selesai dari salatnya, rafa'a sautahu thumma da'a alaihim wa kana idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisyin Allahumma 'alaika bi Quraisyin Allahumma 'alaika bi Quraisyin. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, maka beliau mengeraskan suaranya. Beliau berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengeraskan suaranya. Jadi di antara sunnah di dalam berzikir setelah selesai salat adalah dengan mengeraskan suara. Ini di antara sunnahnya. Banyak orang yang menganggap bahwa mengeraskan suara itu katanya salah, padahal enggak.
Sunnahnya adalah ketika kita selesai sholat, berzikir itu dengan suara yang dikeraskan, tapi tidak bareng-bareng. Ya, bukan dengan satu kor suara dipimpin oleh seseorang. Ya, kalau itu salah. Sunnahnya adalah kita berdoa dengan suara yang dikeraskan, tapi berzikirnya masing-masing, sendiri-sendiri, gitu. Sendiri-sendiri, masing-masing berdoa kepada Allah. Ya, masing-masing berdoa kepada Allah dengan doa-doa atau zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah sebutkan sebelumnya terkait dengan waktu mustajab yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim adalah setelah selesai sholat. Yang kita sudah jelaskan, kalau itu dilakukan sesekali maka boleh. Tapi kalau dirutinkan, maka itu yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada suatu saat, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim ini, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah ketika selesai sholat wajib. Tetapi beliau berdoa karena ada keperluan. Ya, karena ada hajat yang mendesak, hajat yang urgen. Makanya beliau berdoa kepada Allah setelah selesai sholat wajib. Tapi dalam sholat-sholat yang lainnya Rasulullah tidak melakukan itu. Itu tandanya kalau sesekali boleh. Tapi kalau merutinkan, mendawamkan, kata para ulama, maka itu tidak benar. Karena Rasulullah tidak merutinkan itu. Ya, walaupun Rasulullah pernah mengerjakannya dalam satu kesempatan karena ada hajat yang mendesak, karena ada sesuatu yang urgen. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim ini dikatakan, ketika selesai sholat Rasulullah SAW mengeraskan suaranya di dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tidak memimpin zikir tersebut. Artinya tiap-tiap orang berzikir masing-masing dengan suara yang dikeraskan, ya. Kemudian beliau, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tsumma da'a 'alaihim." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan buat mereka. Mereka di sini adalah musuh-musuh Islam. Rasulullah SAW mendoakan kejelekan buat mereka, yaitu musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang musyrikin Quraisy. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan." Rasulullah kalau berdoa, beliau mengulangi sampai 3 kali. Rasulullah SAW kalau meminta kepada Allah, maka beliau meminta diulangi sebanyak 3 kali. Ini diantara keseriusan di dalam berdoa. Orang yang serius di dalam berdoa bukan hanya menghadirkan hatinya, bukan hanya sekedar khusyuk, tapi untuk menunjukkan keseriusannya di dalam doa yang dia panjatkan kepada Allah, hendaknya dia mengulang-ulang doanya tersebut. Karena itulah yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau berdoa mengulang 3 kali. Rasulullah SAW kalau meminta sesuatu kepada Allah, beliau mengulang 3 kali. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa, tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda atau berdoa, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah, aku serahkan orang-orang Quraisy kepadamu. Ya Allah, aku serahkan orang-orang Quraisy kepadamu. Ya Allah, aku serahkan orang-orang Quraisy kepadamu, ya Allah. Berdoa sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya, ini untuk menunjukkan keseriusan kita di dalam berdoa kepada Allah. Makanya di sini, ketika seseorang berdoa kepada Allah, kata penulis kitab Ad-Da'u wad-Dawa, wa sadafa khusyu'an fil qalbi wa inkisaran baina yaday rabbi wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqqatan. Hendaknya orang yang berdoa kepada Allah itu hatinya harus khusyuk dan dia harus merendahkan diri di hadapan Allah. Ini bentuk keseriusan ibu-ibu di dalam berdoa. Selain itu hendaknya kita apa? Mengulang-ulang doa kita. Ya. Mengulang-ulang doa kita terus menerus di dalam berdoa. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah juga disebutkan, surqat milhafatulaha
mantel kepunyaannya telah dicuri, kemudian ya beliau radhiyallahu anha tad'u ala man sarakaha, mendoakan kejelekan buat orang yang mencurinya. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusabbikhi anhu, maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau meringankannya. Kata Rasulullah kepada Aisyah, jangan engkau meringankannya. Artinya kalau kamu mendoakan keburukan buat pencuri yang telah mengambil mantelmu, mintalah terus menerus, jangan sampai engkau meringankan, ya, untuk menghukum si pencuri tersebut, ya. Jangan engkau meringankan dosa perilaku mencuri dengan doamu untuk kejelekannya. Maksudnya begitu. Ini diantara adab di dalam berdoa. Wastaqbalad da'i al-qiblata. Begitu juga ketika poin-poin tadi ditambah lagi dengan apa? Menghadap kiblat. Jadi kalau berdoa ibu-ibu, usahakan menghadap kiblat. Ya. Usahakan menghadap kiblat. Wa kana ala taharatin, dan juga dalam keadaan suci, dalam keadaan taharah, ya, dalam keadaan suci, ya. Wa rafa'a yadayhi ila Allah, dan kemudian sambil mengangkat kedua tangan, yadayhi, sambil mengangkat kedua tangan, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu lagi Maha Mulia, dan Allah itu malu apabila ada orang yang mengangkat kedua tangan yang kepada Allah lalu Allah membalikannya dalam keadaan kosong. Maksudnya apa? Di antara adab dalam berdoa adalah hendaknya kita mengangkat kedua tangan. Ya, selain tadi menghadirkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Allah, berdoa dengan penuh kekhusyuan, lalu kemudian kita pilih waktu-waktu yang mustajab, kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajab, kita berusaha untuk menghadap kiblat, lalu kemudian kita berdoa dalam keadaan suci. Selain itu, hendaknya kita mengangkat kedua tangan, karena kata para ulama itu merupakan salah satu sebab mustajabnya doa adalah ketika seseorang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kepada Allah. Karena mengangkat kedua tangan ketika berdoa itu menunjukkan bahwa hamba tersebut sangat butuh kepada yang diminta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bahwa dia butuh. Dan mengangkat tangan itu nggak boleh asal-asalan, Bu. Ada orang yang angkat tangan di dalam berdoanya asal-asalan, nggak serius gitu. Angkat tangannya kayak orang lemes begini, ya. Ada yang tar begini, ya. Mengangkat tangan harus benar, karena mengangkat tangan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengangkat tangan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Ada dua, ya. Ini catatan penting. Bagaimana mengangkat tangan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, ya. Sebagaimana ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yang pertama, raf'ul yadaini, ya, mengangkat kedua tangan dengan menjadikan bagian punggung telapak tangan yang mana, Bu? Yang depan nih berarti nih. Ini punggungnya. Ini mengarah ke kiblat. Ya, punggung telapak tangan menghadap ke kiblat, ya, diarahkan ke kiblat, ya. Sedangkan bagian dalam telapak tangannya ke arah wajah orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang pertama. Punggungnya ke kiblat, bagian dalamnya ke arah wajah. Ya. Begini. Ya, begini. Bisa begini atau ditempelkan. Ya. Yang paling kuat adalah ditempelkan.
Tapi tidak menjadi masalah kalau dilepaskan seperti ini. Asalkan tadi, makanya ibu-ibu, keseriusan seseorang di dalam berdoa itu terlihat dari bagaimana cara mengangkat tangannya. Ya, bagaimana cara mengangkat tangannya? Begini, ada yang begini, menghadap ke punggungnya, menghadap ke arah kiblat, sedangkan bagian dalamnya ke arah wajah, begini. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kata Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali, raf'ul yadaini, itu mengangkat kedua tangan dengan menjadikan bagian dalam telapak tangannya itu ke arah langit, ke arah atas, ya, dihadapkan ke langit, dan punggung telapak tangannya dihadapkan ke bumi, begini. Ya, kalau tadi tegak begini, ya. Kalau yang kedua caranya begini. Bagian dalamnya dihadapkan ke langit, bagian punggung telapak tangannya dihadapkan ke bumi. Seperti ini. Ini adalah bentuk keseriusan orang yang sedang berdoa dan meminta kepada Allah, yang mana itu terlihat dari cara dia mengangkat kedua tangannya. Dan mengangkat kedua tangan itu menunjukkan seseorang yang berdoa itu dia sedang butuh kepada yang diminta, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Rasulullah tadi, kata Rasulullah apa? Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifra. Allah malu apabila ada hambanya yang mengangkat kedua tangan kepadanya, mengangkat kedua tangan kepada Allah dalam rangka berdoa, ayyaruddahuma sifra, lalu dikembalikan dalam keadaan kosong, artinya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dari itu ibu-ibu, jangan malas angkat tangan lagi ketika berdoa, ya. Ya, ada orang yang mengangkat tangannya begini, ini salah nih. Yang seperti ini nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, ada yang di bawah begini, ada yang malas-malasan. Gimana? Ini lagi minta sama Allah lah ini. Serius dong, kalau mau minta sama Allah serius. Ya, kalau lagi berdoa minta sama Allah itu harus serius. Begini, kita serius, angkat tangan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya, hadapkan ke wajah kita, atau kita begini, minta sama Allah. Ya, untuk menunjukkan keseriusan kita di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu apa lagi ibu-ibu di antara adab di dalam berdoa? Thumma thanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita hendaknya bersalawat, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum seseorang dia berdoa kepada Allah, dia menyebutkan doanya kepada Allah, sebelum dia panjatkan doanya kepada Allah Azza wa Jal, hendaknya dia bersalawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu berdasarkan hadis di mana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, inna du'a mawqufun fis samai atau mawqufun bainas samai wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa seseorang itu akan berhenti antara langit dan bumi, ya, tidak sampai kepada Allah Azza wa Jalla doa tersebut, ya, sampai orang yang berdoa dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada sahabatnya jika hendak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang yang berdoa itu
bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, ya, dan kemudian memuji dan menyanjung Allah azza wajalla sebagaimana di sini disebutkan oleh penulis, summa qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar, ya, menyanjung Allah, lalu kemudian hendaknya seseorang yang berdoa itu dia mengedepankan terlebih dahulu taubat dan istighfar kepada Allah azza wajalla. Artinya dia meminta ampun terlebih dahulu kepada Allah azza wajalla atas perbuatan dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita menyanjung Allah terlebih dahulu, lalu kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita mendahulukan apa? Taubat dan istighfar dulu. Taubat dan istighfar dulu. Seperti misalnya membaca doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal, ya, Allahumma ighfir dhanbi kullahu diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau membaca doa yang berbunyi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, ya, faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Minta ampun dulu sama Allah, gitu ya, sebelum kita menyebutkan doa dan hajat kita kepada Allah. Jadi urutannya selain tadi mempersiapkan adab-adab sebelum kita berdoa seperti menghadirkan hati, ya, fokus dengan berdoa, memilih waktu yang mustajab, menghadap kiblat, berdoa dalam keadaan suci, mengangkat tangan, maka isi doanya juga harus kita perhatikan, ibu-ibu. Jangan serta-merta begitu angkat tangan langsung minta, ya Allah pengen punya mobil yang bagus, ya Allah pengen punya tas yang bagus. Jangan sampai begitu. Hendaknya kita memuji Allah terlebih dahulu. Hendaknya kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita mengedepankan apa? Taubat dan istighfar dulu. Karena bisa jadi ibu-ibu, kalau kita langsung minta kepada Allah, kalau kita langsung menyebutkan doa kita kepada Allah sedangkan kita masih berlumuran dosa, gitu ya, sedangkan diri kita ini masih banyak dosanya, bisa jadi Allah tidak mengabulkan apa? Doa kita. Karena salah satu penghalangnya doa itu karena apa, Bu? Dosa dan maksiat. Salah satu penghalangnya doa tidak terkabulkan oleh Allah azza wajalla adalah karena dosa dan maksiat. Di antaranya apa? Karena makanan yang haram, karena minuman yang haram, karena mengkonsumsi yang haram, karena berpakaiannya haram. Di antaranya itu bisa menjadi penghalang terkabulnya doa, meskipun sebab-sebab terkabulnya sudah terpenuhi. Meskipun sebab-sebab terkabulnya sudah terpenuhi, misalnya dia berdoa di waktu yang mustajab, dia hadirkan hati dalam berdoa, dia mengangkat kedua tangannya, tapi karena dia masih berbuat dosa dan berbuat maksiat, bisa jadi kemudian doanya tidak dikabulkan oleh Allah azza wa jalla, gitu. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara rajulun yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan tentang seseorang yang dia safar dalam keadaan lusuh, ya, rambutnya penuh dengan debu, berdebu, pakaiannya lusuh, artinya dia berdoa di waktu yang mustajab, yaitu safar. Doanya musafir mustajab.
Ya, tapi kalau ada penghalangnya tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau ada penghalangnya tidak dikabulkan oleh Allah. Disebutkan orang ini doa di waktu safar. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengadahkan tangannya ke langit, artinya dia mengangkat tangan di dalam berdoa kepada Allah. Ya. Sedangkan kata Rasulullah apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia mengkonsumsi yang haram. Bagaimana mungkin kata Rasulullah Allah akan mengabulkan doa orang yang seperti itu? Maka maksiat dan dosa itu, ibu-ibu, bisa jadi akan menghalangi terkabulnya doa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang berdoa kepada Allah hendaknya dia mendahulukan dengan apa? Taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia baca doa-doa meminta ampun kepada Allah, dan doa-doa meminta ampun kepada Allah itu banyak seperti tadi yang kita contohkan ya ibu-ibu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, Allahumma ighfir dhanbi kullahu diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Minta ampun kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, atau dengan doa minta ampun kepada Allah sekaligus buat orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan serta-merta langsung apa? Minta keperluan dan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mendahulukan di dalam doa dengan meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma dakhala 'ala Allah wa alha alaihi fil mas'alah wa tamalaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbatan. Lalu kemudian setelah itu hendaknya seseorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia menyebutkan hajatnya, lantas menghadirkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, wa alaha alaihi fil mas'alah. Kemudian dia terus menerus meminta kepada Allah dengan doanya, bersikap memelas kepada Allah Azza wa Jalla, dan da'ahu raghbatan wa rahbatan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lemah lembut, ya, suara yang lemah lembut, tidak mengeraskan doa, ya, tidak mengeraskan doa, ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih, ya, dengan suara yang lirih, bukan dikeraskan bukan dengan dikeraskan suara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diiringi perasaan harap dan cemas, raghbatan wa rahbatan, diiringi dengan perasaan cemas dan harap, ya, cemas doanya tidak dikabulkan dan berharap doanya dikabulkan, di antara keduanya, ya. Kemudian apa? Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi, bertawassul kepada Allah dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena kata Allah di dalam Al-Quran apa? Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepadanya dengan nama-nama tersebut, ya. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Misalnya kita minta ampun kepada Allah, maka kita menyebutkan nama Allah, ya Ghafurur Rahim, ighfirli, wahai zat, ya, yang maha pengampun lagi maha penyayang,
ampunkanlah aku. Terimalah ya Tawwabur Rahim misalnya, wahai yang menerima taubat, terimalah taubat dariku. Ya Razzaq, wahai yang maha memberikan rizki, urzuqni, berikanlah rizki kepadaku, lapangkanlah rizkiku. Minta seperti itu, yang sesuai dengan permintaan kita. Kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Aziz, ya Jabbar, yang maha perkasa. Ya Allah yang maha perkasa, kalahkanlah musuh-musuh Islam misalnya. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita sebutkan nama-nama Allah, kita puji Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu suka dipuji, dan Allah berhak untuk dipuji. Allah suka dipuji dan Allah berhak untuk dipuji. Maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata kalau kita minta sama Allah itu harus beradab, ibu-ibu. Kalau kita ngajuin proposal ke orang aja, kita ada pendahuluannya, ya kan? Kalau kita minta sesuatu sama suami pasti ada rayuan-rayuannya dulu, kan gitu kan? Betul gak ibu-ibu? Nggak mungkin kita tiba-tiba datang kepada suami kita, Pak minta duit mau beli tas, Pak minta duit mau beli mobil. Pasti ada rayuan-rayuannya dulu, ada PDKT-nya dulu, kan gitu. Nggak serta-merta kita langsung sebutkan ini permintaan saya, enggak gitu. Ada muqaddimahnya dulu, ada pendahuluannya dulu, ya itu kan. Apalagi kita minta kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini, maka kita juga harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah berhak untuk dipuji dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini dianjurkan oleh penulis rahimahullah, wa qaddama baina yaday du'aihi sadaqatan, hendaknya dia sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia melakukan sedekah terlebih dahulu, ya, hendaknya dia bersedekah terlebih dahulu, ya. Ini salah satu di antara sebab kenapa doa kita dikabulkan, yaitu hendaknya kita mengeluarkan sedekah, kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab itu. Maka doa yang seperti ini, kata penulis, bisa jadi tidak akan pernah tertolak, ya. Doa yang seperti ini bisa jadi tidak akan tertolak. Fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abada. Bisa jadi doa yang seperti ini tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita menjaga adab-adab yang tadi kita sebutkan. Kalau kita menjaga adab-adab yang tadi kita sebutkan, ya. Sebelum berdoa kita persiapan dengan menghadirkan hati, khusyuk, fokus. Kita pilih waktu yang mustajab, kita bersuci terlebih dahulu, kita menghadap kiblat, kita angkat kedua tangan kita, ya. Lalu kemudian kita memuji Allah terlebih dahulu, lalu kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, lalu kemudian kita meminta ampun dan beristighfar kepada Allah, kita bertaubat dulu kepada Allah dari dosa-dosa kita, ya. Baru kita kemudian apa? Panjatkan doa dan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wala siyama in sadafa al-ad'iyata allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madhannatul ijabah. Terlebih lagi, kata penulis, kalau ternyata doa yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah doa-doa yang bersumber dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sebutkan tadi, doa-doa yang ma'thur. Terlebih lagi kalau doa yang kita panjatkan itu adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa doa-doa tersebut adalah doa-doa yang mengandung nama-nama Allah, annaha madhannatul ijabah atau annaha mutadamminatun lil ismil a'zam, atau doa-doa tersebut
adalah doa-doa yang menyebutkan tentang nama-nama Allah yang agung, ya, mengandung nama-nama Allah yang paling besar, maka bisa jadi doa yang seperti itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ad'iyatun ma'thuratun, di antara doa-doa tersebut, doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang dimaksud yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang nama-nama Allah yang agung, ya, seperti yang diriwayatkan dalam As-Sunan dan As-Sahih Ibnu Hibban rahimahullah dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, beliau mendengar seseorang berdoa, ya, dengan membaca Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini ibu-ibu, ya, kalau seseorang berdoa dengan doa ini, yang terkumpul atau yang terkandung di dalam doa ini nama-nama Allah yang agung dan bentuk pengesaan Allah juga terkandung di dalam doa ini. Lihat bagaimana keutamaan daripada kalau kita memulai doa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta, bahwa sesungguhnya aku bersaksi, ya, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Bi anni asyhadu annaka antallahu, Engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau, ya. Al-Ahad As-Samad, ya, yang esa, ya, Allah yang Maha Esa, Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, ya, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, ya, dan tiada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesuatu pun yang sama dan setara dengan Allah. Yang mana sebenarnya ini adalah merupakan isi daripada surat apa? Al-Ikhlas. Nama suratnya coba ibu-ibu perhatikan nih. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itulah yang ahad, tunggal, esa. Ya. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantungnya segala sesuatu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding setara ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mendengar ada orang yang berdoa dengan doa ini, apa kata Rasulullah SAW? Laqad sa'alallaha bil ismil a'zam. Sungguh orang tersebut telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Ya, sungguh orang tersebut telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba, ya, yang mana kalau dia meminta, ya, jika dia menggunakan nama-nama tersebut untuk meminta sesuatu kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan. Yang kemudian kalau dia berdoa kepada Allah, dia pergunakan nama-nama yang agung tersebut untuk berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah akan kabulkan. Lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Dan kemudian disebutkan dalam lafaz yang lain, laqad sa'altallaha bismihil a'zam. Sungguh
engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang kalau engkau menggunakannya untuk meminta kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikannya kepadamu. Yang jika kamu berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut, maka niscaya Allah akan mengabulkannya. Ya. Nah, ini diantara bagaimana kita berdoa kepada Allah sebelum kita menyebutkan hajat kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyebutkan doa dan permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selain itu juga ada doa yang mengandung nama Allah yang paling agung, adalah dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ataupun yang disetujui oleh beliau, di mana ada seseorang yang berdoa dengan membaca Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya, memulai doanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Jadi kaum muslimah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, inilah petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika kita hendak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Isi daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka urutannya ya ibu-ibu, kalau kita sudah mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, yang pertama tadi kita bersalawat dulu, ya. Lalu kemudian kita memuji Allah terlebih dahulu, ya, memuji Allah terlebih dahulu. Lalu kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ketiga kita meminta ampun dan bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita baca doa ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau misalnya dengan ditambah Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka kalau kita tempuh cara ini, insya Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut, maka apa yang kita minta kepada Allah, Allah akan memberikannya. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang agung ini, maka niscaya Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Kemudian disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa fi sunani wa sahih ibn Hibban aidan min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna kana ma'a Rasulullah sallallahu jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah bismihi al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama beliau, tidak jauh dari mereka ada seseorang yang sedang sholat, dan setelah itu orang tersebut berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang tadi kita sebutkan, ya, yaitu doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, bi anna lakal hamd, ya, karena engkau adalah pemilik segala pujian, ya, karena engkau adalah pemilik segala pujian. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Al-mannan, yang maha pemberi, yang maha pemberi. Al-mannan itu artinya yang maha pemberi.
Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi terus menerus mengurus daripada seluruh makhluk. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, laqad da'allaha bismihil a'zam, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang kemudian kalau setelah itu dia berdoa kepada Allah maka doanya akan dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, yang kemudian kalau dia meminta sesuatu kepada Allah maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, lihatlah bagaimana petunjuk Rasulullah SAW di dalam berdoa. Seperti yang kita sebutkan tadi, doa-doa yang ma'thur ini itu lebih bermanfaat, ya, itu lebih baik daripada doa kita sendiri. Ya, makanya kita berusaha untuk menghafalkan doa-doa yang ma'thur, doa-doa dari Al-Quran dan juga doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang saya tahu, yang saya dengar di sini katanya ada setoran hafalan doa. Nah, ini bagus. Ya, setoran hafalan doa ini bagus. Ya, doa-doa yang ma'thur, doa-doa dari Al-Quran dan juga doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya kita benar-benar tahu bagaimana doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ya Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dengan doa-doa tersebut. Akhrajal haditsaini Ahmad fi musnadih wa fi Jami' at-Tirmidzi min hadits Asma binti Yazid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zam fi hatainil ayataini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Wa Fatihati Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala at-Tirmidzi hadza haditsun sahihun. Di dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, yaitu kitab hadisnya Imam At-Tirmidzi, dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung itu, fi hatainil ayataini, terkandung di dalam dua ayat ini. Apa yang dimaksud dengan nama Allah yang paling agung? Nama Allah yang paling agung itu terkandung atau tercantum di dalam dua ayat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 163. Ini yang pertama. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian, ilahu wahid, adalah Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi nama Allah yang paling agung itu terkandung dalam ayat ini. Ya, la ilaha illa ant, ini termasuk daripada nama Allah yang paling agung. Kemudian begitu juga Ar-Rahman Ar-Rahim, ini adalah nama Allah yang paling agung yang disebutkan di surat Al-Baqarah 163 ini. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, ayat yang kedua yang terkandung di dalamnya nama Allah yang paling agung adalah Fatihatu Ali Imran, ayat pembuka dari surat Ali Imran. Ayat pembuka dari surat Ali Imran berbunyi bagaimana? Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Allah
la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, ya, illahu, selain Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup kekal, ya, dan terus menerus mengurus dari seluruh makhluknya. Ya, ini nama Allah yang paling agung. Itu ada gak di hadis yang tadi? Ada gak di hadis yang sebelumnya yang kita bahas? Ada kan? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya, maka ibu-ibu dirahmati Allah, kalau kita mau meminta kepada Allah, pergunakan nama Allah yang paling agung ini untuk berdoa kepada Allah. Pergunakan doa yang ma'thur tadi untuk meminta hajat kita kepada Allah dengan membaca tadi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta ya al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita pergunakan itu untuk meminta hajat kita kepada Allah. Atau dengan yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Kita pergunakan itu untuk meminta hajat kita kepada Allah. Yang mana tadi kata Rasulullah, kalau kita berdoa dengan menggunakan nama Allah yang paling agung, permintaan kita bakal dikasih sama Allah. Doa kita bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, di antara doa ma'thur yang paling penting untuk dihafalkan adalah ini. Ya. Doa yang ma'thur yang paling penting untuk dihafalkan ketika kita memulai doa dan permintaan kita kepada Allah adalah dengan doa yang ma'thur yang kita sebutkan tadi, yang ada dua. Ya. Yang terkandung di dalamnya nama Allah yang paling agung. Sebelum yang lainnya, hafalin dulu yang ini. Karena kalau yang lainnya belum hafal, kemudian kita memulai doa kita dengan nama Allah yang agung ini, lalu kemudian kita berdoa dengan doa kita sendiri, maka apa yang kita minta akan dikasih sama Allah. Apa yang kita doakan, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling terpenting ini, kata para ulama, karena terkandung di dalamnya nama Allah yang paling agung, la ilaha illa ant. Ini sangat penting sekali. Ini menunjukkan apa? Tauhid seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Al-Mannan, yang maha pemberi. Ya, Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, yang maha hidup kekal, yang terus menerus mengurus seluruh makhluk. Ya, ini nama Allah yang paling agung, ibu-ibu. Kita mulai doa kita dengan membaca ini sebelum kita menyebutkan dan menyampaikan permohonan hajat dan permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, gak kerasa udah jam 10:30 lebih. Subhanallah. Lanjutin apa sampai zuhur? Kalau saya sih siap-siap aja sampai zuhur. Taib. Hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi ini, beliau berkomentar hadisnya hasan sahih, ya. Hadisnya hasan sahih, ya. Dan makanya di dalam hadis yang berikutnya, ibu-ibu lihat satu lagi. Wa fi musnadi Ahmad wa sahih al-Hakim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa Rabi'ah bin Amir radhiyallahu anhum ajma'in anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alidhu biyadal jalali wal ikram, yani ta'allaqu biha wa alzamu wa dawimu 'alaiha. Di dalam Musnad Ahmad dari para sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Rabi'ah bin Amir radhiyallahu anhum ajma'in, mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
alidhu, senantiasalah kalian mengucapkan apa? Ya dzal jalali wal ikram. Kalau kita sudah meminta misalnya, ya Allah, jadikanlah anak-anakku agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Nah gitu. Contohnya begitu. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, ya Syafi, wahai yang memberikan syifa, Zat yang memberikan kesembuhan, ya Allah, berikanlah kesembuhan untukku, berikanlah kesembuhan misalnya untuk suamiku. Kemudian diakhiri dengan apa? Ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kemudian kita minta lagi kepada Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, ya dzal jalali wal ikram. Gitu. Hendaknya kita terus mengulang-ulang bacaan tersebut ketika berdoa kepada Allah. Ada dua sebenarnya. Yang pertama, ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Ini dua bacaan yang harus kita ulang-ulang dalam berdoa kepada Allah. Ya. Ini dua bacaan yang harus kita ulang-ulang di dalam berdoa kepada Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai Zat yang maha pemilik keagungan dan kemuliaan. Wahai Zat yang hidup terus menerus dan hidup kekal dan terus menerus mengurus seluruh makhluk. Kita ulang-ulang itu. Dua bacaan tadi harus kita ulang-ulang terus ibu-ibu di dalam berdoa kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini termasuk nama-nama Allah yang agung. Yang kalau kita berdoa kemudian dengan doa kita diijabah oleh Allah. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah setelah membaca doa itu, atau kita mengakhiri doa kita dengan membaca lafaz tersebut, maka permintaan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diulang-ulang terus. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Itu harus diulang-ulang ibu-ibu. Meskipun kita berdoa dengan bahasa kita ibu-ibu. Seperti tadi misalnya contoh, ya Allah, jadikanlah anak-anakku sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Ya, kabulkanlah doaku ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Terus begitu Bu. Ya Allah, lapangkanlah ya Razzaq, wahai yang melapangkan rizki. Aku memohon kepadamu kelapangan rizki ya Allah, agar aku bisa pergi ke tanah haram untuk berhaji dan berumrah ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Begitu. Itu contoh ya. Ya. Maka kita harus iringi dan sertai doa-doa kita dengan bacaan tersebut. Dengan apa? Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Kita harus sertai bacaan-bacaan itu pada setiap permintaan kita kepada Allah. Pada setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita harus sertai bacaan tadi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita pahami. Ya. Bagaimana kita beradab di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin materinya yang bisa kita sampaikan. Subhanallah ibu-ibu, ya. Cuma 3 lembar kita ngebahas 1,5 jam. Memang masalah doa ini bukan masalah yang kecil ibu-ibu. Ya, ini bukan masalah yang remeh. Ini doa ini bukan, sekali lagi ibu-ibu, doa ini bukan masalah yang kalau bahasa sekarang bukan masalah yang recehan. Ya, doa ini adalah masalah yang besar. Makanya pembahasannya juga banyak. Bahkan ibadah kita itu adalah doa kepada Allah. Salat kita adalah doa, puasa kita adalah doa, zakat kita adalah doa, haji kita adalah doa. Yaitu ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah dan agar ibadah kita dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah. Makanya ibadah itu adalah doa. Ibadah itu adalah doa. Ya.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, sehingga ilmu tersebut memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang hak, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di atas jalan yang lurus sampai akhir kehidupan kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Syukran jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik atas pemaparan ilmunya. Silahkan bagi yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita berdoa, kita nggak hafal Asmaul Husna, bolehkah diganti dengan misalnya Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan seterusnya Ustaz? Ya. Syukron. Iya, kalau kita tidak menghafal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita dianjurkan untuk berdoa dengannya, maka yang namanya orang tidak tahu, dia harus berusaha untuk tahu. Ya. Sehingga dia tidak terus-menerus dalam keadaan bodoh, ya. Dalam keadaan tidak mengerti, dalam keadaan tidak hafal. Ya, dan jangan berputus asa untuk menuntut ilmu. Sehingga kalau ada seseorang yang dia tidak tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak hafal, maka dia harus belajar. Ini terlebih dahulu. Ini yang pertama. Dan dia tidak boleh terus-menerus dalam keadaan tidak tahu. Karena tugas kita adalah terus belajar. Dan jangan merasa putus asa. Jangan merasa saya sudah cukup berumur, sepertinya bukan waktunya lagi belajar. Jangan mengatakan seperti itu. Jangan berputus asa. Ada seorang wanita yang sudah cukup berumur. Dia berusaha untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz, dan dia bisa menghafalnya meskipun umurnya sudah 50 lebih. Ya. Ada yang seperti itu. Tinggal bagaimana tekad dan kemauan yang kuat untuk belajar. Ketika seseorang dia punya tekad yang kuat untuk belajar dan dia memohon petunjuk dari Allah, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya. Ya, asalkan tidak putus asa. Ini yang pertama. Jadi harus belajar. Harus tahu bagaimana kita meminta kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Bagaimana? Kita minta kepada makhluk aja kita harus kenal dulu. Ya, makhluk yang kita minta. Nggak bisa kita ujuk-ujuk datang ya ke Pak RT, Pak RT minta duit. Gimana? Ente siapa? Kita nggak kenal. Gitu kan? Nggak bisa. Ini kepada makhluk, apalagi kepada Allah. Kita harus kenal Allah. Maka ilmu yang paling penting dipelajari adalah ilmu mengenal Allah. Ilmu yang paling penting ibu-ibu yang untuk dipelajari adalah ilmu mengenal Allah dulu. Siapa Allah? Bagaimana Allah? Ya. Karena kita menyembah Allah, karena kita beribadah kepada Allah. Ya. Karena kita berdoa kepada Allah, kita minta sama Allah, maka kita harus kenal siapa Allah. Tuhan kita yang telah menciptakan kita, dan kemudian Allah setelah menciptakan kita, dia tidak menelantarkan kita, tapi kemudian Allah memberikan nikmatnya kepada kita supaya kita beribadah, supaya kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, ya, tanpa mengagungkan Allah, orang yang beribadah kepada Allah tanpa mengagungkan Allah, itu ibaratnya tubuh yang tidak bernyawa. Orang yang beribadah tanpa mengagungkan Allah, ya, itu ibarat tubuh tanpa nyawa, nggak ada manfaatnya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengagungkan Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Gitu kan? Nggak mungkin kita bisa mengagungkan Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah?
Bagaimana kita bisa mengagungkan Allah dalam ibadah kalau kita tidak mengenal Allah Azza wa Jalla? Dari mana kita mengenal Allah? Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka harus belajar sambil berproses. Maka kalau misalnya dia belum mengerti tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, belum hafal seluruhnya, maka cukup dia membaca dengan nama-nama Allah yang agung yang tadi disebutkan, ya, seperti mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya rahmanur rahim, seperti itu, Bu. Nama-nama yang dia kenali, ya, yang sudah masyhur, ya, maka dia berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Intinya dia harus tetap berusaha memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari kertas kita jawab dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita yang lagi viral tentang seorang dai yang tergelincir dengan cara pengobatan dari agama lain. Sekelas dai saja bisa tergelincir, bagaimana seperti kita? Betul. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah membolak-balikan hati kita. Ya. Seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya, ada seorang alim, ya, yang tadinya dia membela dakwah sunnah dengan kitab-kitabnya, yang kemudian kitab-kitab tersebut menjadi rujukan kaum muslimin. Lalu dia terkena fitnah pemikiran, ya, fitnah pemikiran, sampai kemudian si alim ini tergelincir dengan ketergelinciran yang sangat parah, sehingga kemudian pada akhirnya dia tidak percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian dia mati dalam keadaan ateis. Bukunya buku yang sangat bermanfaat, ya, buku yang membela dakwah sunnah, ya, ada bukunya dan menjadi rujukan kita. Tapi dia saja bisa tergelincir, gitu. Namun ibu-ibu dari materi Allah, ada juga cerita orang-orang yang tadinya bengal, gitu ya, orang-orang yang tadinya jauh dari petunjuk, lalu kemudian Allah berikan hidayah kepadanya dan dia pun bertaubat kepada Allah, sehingga kemudian dia jadi seorang ulama yang besar. Contohnya siapa? Fudail ibnu Iyad rahimahullah. Ibu-ibu pernah dengar nama tersebut? Ya, seorang ulama di zaman dahulu yang bernama Fudail ibnu Iyad. Nanti ibu cari biografinya bagaimana Fudail ibnu Iyad. Tadinya dia adalah seorang yang sangat, ya, jauh dari petunjuk, sampai kemudian Allah berikan hidayah kepadanya, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia belajar, dia bertahun-tahun tentang agama Islam, lalu kemudian dia jadi seorang alim yang terkenal namanya sampai sekarang, Fudail ibnu Iyad. Jadi ada dua sisi, ya ibu-ibu, ya, antara ada orang yang tadinya dia tumbuh di bawah naungan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian dia tergelincir, ya, entah itu karena sebab dunia dan yang lainnya, sampai kemudian dia futur. Ada juga ada orang yang tadinya dia jauh dari petunjuk, lalu kemudian diberi hidayah oleh Allah, dia bertobat dan kemudian jadi seorang alim yang terkenal, ya. Bahkan ada salah satu gurunya Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari gurunya tersebut yang tadinya adalah pemabuk. Nggak usah jauh-jauh deh, sahabat dulunya gimana? Umar tuh adalah orang yang tadinya pengen ngebunuh Nabi, Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kemudian mendapatkan hidayah dari Allah dan menjadi orang yang
baik dalam beragama Islam. Ya, yang paling terpenting adalah bagaimana ketika hidayah itu sudah menyapa kita, kita mempertahankan hidayah itu. Itu yang paling terpenting. Ya, karena akhir kehidupan itu, amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung akhirnya. Ada seseorang yang berkata kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdullah, ya, aku pernah melihat seorang pembunuh, lalu kemudian terbesit di dalam hatiku bahwa aku lebih baik daripada si pembunuh itu. Kata Abdullah ibn Mubarak kepada orang ini, waihak, celakalah engkau. Bagaimana bisa engkau merasa lebih baik daripada dia? Siapa yang bisa menjamin engkau akan terus berada dalam kebaikan, dan siapa yang bisa menjamin bahwa dia terus berada dalam keburukannya? Bisa jadi engkau mati dalam keadaan su'ul khotimah, bisa jadi si pembunuh tadi mendapatkan hidayah dari Allah lalu bertaubat dan kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang bisa menyangka? Maka yang paling terpenting ketika kita sudah disapa dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mempertahankannya. Mempertahankan hidayah itu harus dengan perjuangan, ibu-ibu. Yang pertama tentunya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan doa ini adalah senjata sebagaimana pelajaran kita dari kitab ini. Doa itu adalah senjata. Ad-du'a silahul mu'min, kata Rasulullah. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Doa itu adalah usaha seseorang sebelum memulai perbuatannya dan setelah selesai melakukan perbuatannya. Doa, senjatanya seorang muslim. Senjatanya seorang muslim yang beriman. Dan Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, Rasulullah juga berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, Rasulullah juga berdoa, Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rasulullah meminta petunjuk kepada Allah. Ya, Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ini di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, pilih teman yang baik. Ya, kita harus mempersiapkan teman-teman yang baik yang nanti akan mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Ya, itu terlihat siapa yang menjadi teman kita yang sebenarnya ketika kita meninggal dunia. Siapa yang akan menyolatkan kita? Apakah orang-orang yang bertauhid kepada Allah, ya, atau ternyata orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah Azza wa Jalla? Agama seseorang itu tergantung daripada agama teman dekatnya. Khalil bukan sekedar zamil, bukan sekedar sahib, ya, tapi Khalil adalah teman dekat, sahabat dekat, ya. Dan teman itu menarik. As-sahibu sahib, kata pepatah Arab. Teman itu bisa menarik seseorang untuk menjadi seperti dia. Kalau kita berteman dengan ahli ibadah, maka dia akan mewarnai kita, ya, dan mengajak kita untuk beribadah seperti dia. Tapi kalau kita berteman dengan ahli maksiat, ya, tukang bikin dosa, maka kita juga akan ditarik oleh dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Yang paling penting setelah kita berdoa, bagaimana kita berteman dan bagaimana kita hidup di lingkungan kita. Karena lingkungan juga bisa mempengaruhi kita. Ya.
Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW harus berhijrah dari mana? Dari Mekah. Kenapa Rasulullah berhijrah? Karena kondisi lingkungannya tidak kondusif untuk menegakkan agama Islam. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, apakah Rasulullah pulang kampung dan menetap di kampung halamannya? Tidak, tapi Rasulullah tetap kembali kemana? Ke Madinah. Bahkan kemudian beliau meninggal di sana dan akan terus berada di sana sampai hari kiamat. Ya, lingkungan ibu-ibu. Ya, selain teman, lingkungan juga. Dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita ya bermajlis, itu juga dapat mempengaruhi ibu-ibu dirahmati Allah. Kemudian selain itu ya kita harus berusaha belajar yang benar, ya. Belajar tentang terutama tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Berusaha untuk terus memperkuat keimanan kita. Orang-orang yang beriman, mereka akan diteguhkan ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Akan diteguhkan oleh Allah. Maka seperti itu yang harus kita upayakan. Allahu a'lam bishawab. Apakah setiap berdoa kita harus mengangkat tangan seperti doa masuk kamar mandi dan lain-lainnya? Doa yang menjadi rutinitas keseharian kita, maka statusnya itu sama seperti zikir. Dan kita sudah sebutkan pada sebelumnya ya, bahwa doa harian, doa rutin harian yang kita baca itu statusnya sama seperti zikir. Jadi nggak perlu mengangkat tangan. Ketika masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, nggak perlu sambil ngangkat tangan. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, nggak perlu angkat tangan. Ya mau makan, ngucapin bismillah, nggak perlu angkat tangan. Ya keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, enggak perlu angkat tangan. Naik kendaraan ya enggak perlu angkat tangan ya. Doa safar enggak perlu angkat tangan ya. Doa-doa rutin yang dibaca dalam keseharian kita, maka itu statusnya dihukumi sama seperti zikir. Jadi tidak perlu sambil ngangkat tangan. Adapun doa hajat ya, doa ibadah dan doa hajat, doa permintaan ya, yang adab-adabnya seperti yang kita bahas tadi ya, menghadirkan hati, fokus ya, pilih waktu yang mustajab, lalu kemudian dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan suci, mengangkat kedua tangan ya, kemudian memuji Allah, berselawat, membaca nama Allah yang paling agung. Nah ini ya tentu sambil angkat tangan ya. Demikian ibu-ibu dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Udah jam 11 Bu, saya harus kembali ke sekolah nih. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa tampung lebih banyak lagi pertanyaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Pada akhirnya yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.